Sebelumnya perkenalan dulu Bu, nama saya Fatmawati Setianingrum dari jurusan PIAUD IAIN Pekalongan. Sebelumnya Ibu sinten nggih? Perkenalkan, nama saya Bunda Diana Afriani, boleh dipanggil Bunda aja. Bunda. Di ngajar di TK? Di Pospaut Seruni, Pegadaian Tengah. Iya. Bisa dimulai ya Bu? Iya, monggo. Sebelumnya itu kita kan bicara tentang sex education kepada anak usia dini Bu ya. Menurut Ibu itu seberapa pentingnya sih diajarkan kepada anak itu? Untuk pembelajaran edukasi tentang seks usia dini itu memang sangat penting ya, karena itu bisa meminimalisir terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Karena menurut hasil survei itu memang banyaknya yang terjadi tentang pelecehan itu terjadi yang dialami oleh anak. Nah, itu kenapa? Karena kurangnya pendidikan tentang edukasi seks sejak dini itu, sehingga ketika anak itu mengalami pelecehan seksual, itu anak tidak merasa bahwa itu bagian dari pelecehan, sehingga anak itu hanya akan diam, dan tentunya itu sangat merugikan untuk anak-anak kita ya. Nah itu sex education kan penting. Nah itu waktu yang tepat untuk mulai kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua mulai mengajarkan pada anaknya itu kira-kira kapan? Sedini mungkin, dan itu sekitar usia 3 sampai 4 tahun. Ketika anak itu sudah mulai aktif bertanya, itu kita sudah bisa memberikan langsung pembelajaran pendidikan edukasi tentang seks usia dini. Dan yang pertama, usahakan ketika anak mulai bertanya, kita itu tidak boleh berbohong ya, kita jawab apa adanya, menjawab dengan jujur dan dengan bahasa yang tentunya mudah dimengerti oleh anak. Lalu itu kan tadi untuk mulai 3-4 tahun. Nah itu yang diajarkan itu apa aja sih Bu, yang perlu hal-hal dasar yang perlu ditanamkan pada anak itu apa aja? Iya. Untuk pembelajaran tentang edukasi seks usia dini itu memang step by step ya, ada tahapannya. Nah, untuk yang permulaannya, pertama itu kita mengajarkan anak tentang bagian-bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita ajarkan kepada anak ketika ada orang lain yang akan menyentuh tubuh itu. Nah, bagaimana cara kita menolaknya, entah itu dengan cara menolak dengan baik-baik, kemudian atau dengan minta tolong kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, itu apa yang perlu kita ajarkan ke anak ketika kita mengajarkan anak kita tidak boleh menyentuh temannya atau orang lain bagian tubuh itu ya, timbal baliknya. Kemudian seperti kita juga mengajarkan kepada anak tidak boleh ya misalkan memplorotkan celana temennya atau rok temennya seperti itu. Gitu ya itu kita harus ajarkan sejak dini. Lalu apakah ada misal tadi mengajarkan 3 hal itu apa ada metode khusus atau cara khusus gitu Bu? Tentu dengan banyaknya berkomunikasi, sering aktif berkomunikasi, sehingga kita juga terjalin hubungan komunikasi yang baik dengan anak. Anak juga bisa lebih terbuka dengan kita. Kemudian dengan cara pembawaan yang bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, dan itu dilakukan secara terus menerus ya. Iya, tidak hanya dilakukan oleh pendidik ya, tapi juga dilakukan yang pertama itu oleh orang tua, karena orang tua kan yang selalu mendampingi anak ya 24 jam. Lalu untuk apa yang harus dilakukan itu agar pembelajaran yang dilakukan sejak dini itu efektif? Tentu kita sebagai pendidik harus mempelajari pengetahuan tentang seks ini diketahui oleh orang tuanya itu seberapa besar, karena pengetahuan orang tua juga sangat diperlukan ya. Karena misalkan orang tua itu pengetahuan tentang pemberian education seks sejak dini itu tidak dimiliki, sehingga orang tua itu juga tidak memberikan pengajaran tentang itu, nah itu sangat disayangkan. Sehingga yang pertama, kita harus mengadakan seperti acara parenting kepada orang tua, supaya orang tua juga mengetahui bahwa tentang pembelajaran seks usia dini itu sangat penting. Kemudian jadi ada kerjasamanya antara pihak sekolah maupun orang tua, dan kita juga melakukan secara kontinu, secara terus menerus, dan kesadaran dari orang tuanya sendiri sih. Seperti misalnya kebanyakan orang tua itu malah yang sering acuh. Mereka lebih mengutamakan misalkan
anakku biar terlihat unyu-unyu ya atau lucu, biar cantik, sehingga dipakaikan rok-rok mini ya, yang kadang itu justru menimbulkan apa ya, dampak yang negatif ya dari luar, apalagi ya tidak dipakaikan celana dalam seperti itu. Atau orang tua juga seringkali melakukan kesalahan, contoh misalkan ketika di kolam renang, nah seringkali itu terjadi kesalahan di situ ketika anak itu di apa ya, ganti pakaian gitu di luar dengan pendirian nggak popo kan, nggak apa-apa masih kecil ya itu, padahal nah itu yang dilarang sebenarnya. Kita harusnya nggak seperti itu. Pentingnya kesadaran dari orang tua itu juga sangat berpengaruh. Lalu itu kan tadi anak-anak kan harus diajarkan gini. Terus kalau misalnya terjadi sesuatu nih, anak-anak itu biar caranya anak-anak terbuka apa yang dialaminya kepada orang tua, paling utama kan melalui orang tua. Nah itu caranya agar anak terbuka itu bagaimana? Usahakan komunikasi itu lebih diperbanyak ya terhadap anak, terutama ketika anak itu mau tidur. Nah, itu waktu yang sangat tepat ketika menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Usahakan setiap menjelang tidur kita itu jalin komunikasi sama anak, kemudian ditanyakan hari ini tadi kegiatannya udah apa saja, main sama siapa, selalu tanyakan seperti itu, sehingga anak merasa nyaman dan tentunya anak akan lebih terbuka, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang mungkin ditakutkan anak, nggak takut mau cerita atau gimana kayak gitu. Nah sehingga ketika orang tua itu lebih dekat dengan anak, komunikasinya lebih ramah, lebih kita mau meluangkan waktu untuk mendengarkan seperti itu, tentunya anak akan nyaman dan lebih terbuka terhadap orang tua. Intinya harus membuat anak nyaman. Iya. Lalu untuk yang selanjutnya itu peran guru sama orang tua itu gimana sih Bu ke pendidikan seks anak itu? Nah itu juga sangat penting ya, seperti yang tadi saya sampaikan, komunikasi yang baik antara guru dan orang tua itu juga sangat penting. Dengan diadakannya banyak acara parenting atau seminar-seminar seperti ini juga sangat membantu, sehingga terjadi kerjasama pendidikan yang satu arah, sehingga tidak terjadi apa ya, misalkan kok pendidiknya mengajarkan A tapi orang tuanya tidak melakukan hal yang sama, tidak selaras. Nah itu bisa dipangkas dengan adanya komunikasi yang baik, kerjasama, acara kegiatan-kegiatan parenting ya, saling menyadari satu sama lain. Orang tua juga harus lebih bisa terbuka, bisa misalkan mau bertanya terhadap pendidiknya ya monggo, kita juga harus meluangkan waktu ya kepada orang tua untuk mendengarkan keluhan-keluhan orang tua terhadap anaknya. Nah itu sangat membantu. Lalu untuk yang terakhir itu kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu orang tua atau pendidik untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan sama sex education itu? Baik, untuk pencegahan supaya anak itu tidak terjadi pelecehan atau sebagainya, itu yang pertama tentu berikan pembelajaran tentang education seks sejak dini, sedini mungkin. Kemudian yang kedua, memberitahu kepada anak apa yang harus dilakukan jika ada orang yang mau menyentuh tubuh kita. Dan kemudian pentingnya kesadaran orang tua juga, sehingga orang tua tidak melakukan hal-hal yang justru merugikan anaknya sendiri ya, seperti cara berpakaian, kemudian di mana kita harus berpakaian yang benar, bagaimana, dan seperti itu. Dan selalu memberikan education secara bertahap, secara terus menerus, dan selalu upayakan komunikasi yang lancar dengan anak, sehingga anak bisa bercerita secara terbuka kepada kita. Ya, terima kasih ya Bu. Maaf tambahan waktunya. Ya, semoga bermanfaat ya.